Latar belakang, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah konsumsi beras di Indonesia dari tahun 2009 hingga 2019 selalu berada di atas 1,5 kg per kapita per minggu. Apabila keadaan ini terus berlangsung tanpa adanya diversifikasi pangan, maka mempengaruhi kesehatan masyarakat serta mengancam ketahanan pangan nasional. Salah satu alternatif dari tingginya konsumsi nasi adalah mie. Mie merupakan salah satu produk pangan yang populer karena dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai sarapan, selingan, maupun makanan pokok. Hal ini dikarenakan mie dapat digunakan sebagai sumber energi karena kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Selain itu, mie memiliki cita rasa yang nikmat, mudah, dan murah untuk dinikmati menurut Jatmiko dan Estiasi pada tahun 2014. Mie adalah produk pangan hasil ekstrusi, dan ekstrusi bahan pangan adalah suatu proses di mana bahan tersebut dipaksa mengalir di bawah pengaruh satu atau lebih kondisi operasi seperti pencampuran, pemanasan, dan pemotongan. Melalui suatu cetakan yang dirancang untuk membentuk hasil ekstrusi yang bergelembung kering. Proses ekstrusi menjadi pilihan dikarenakan lebih fleksibel, produktivitas tinggi, biaya rendah, dapat menghasilkan produk dengan bentuk tertentu, kualitas tinggi, dan konsumsi energi yang efisien, menurut Putra DKK pada tahun 2013. Banyak inovasi mie yang telah dilakukan untuk mengurangi penggunaan tepung terigu. Salah satu di antaranya yaitu substitusi dengan tepung mokaf. Oleh karena itu, digunakan variasi rasio tepung terigu dan tepung mokaf dalam pembuatan mie dengan parameter pengamatan berupa elastisitas, warna, dan daya rehidrasi. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama bagaimana proses pembuatan mie berbahan dasar terigu dan mokaf dengan rasio yang berbeda. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh perbedaan rasio tersebut antara terigu dan mokaf terhadap karakteristik yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, mengetahui proses pembuatan mie berbahan dasar terigu dan penambahan mokaf dengan rasio yang berbeda. Dan yang kedua, mengetahui pengaruh perbedaan rasio terigu dan mokaf terhadap karakteristik mie yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada mie. Mie merupakan salah satu produk pangan yang disukai atau digemari oleh masyarakat hampir semua kalangan. Selain rasanya yang enak, juga cara penyajiannya yang cukup praktis. Jenis mie yang mampu bersaing di pasaran adalah mie kering. Mie kering adalah mie yang diolah dengan tidak mengalami proses pemasakan. Lanjut ketika benang mie telah dipotong, melainkan mie segar yang langsung dikirimkan. Menurut Asnawi tahun 2019. Selanjutnya ada terigu. Tepung terigu adalah tepung atau bubuk halus yang terdiri dari biji gandum dan dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kue, mie, roti, dan pasta. Tepung terigu memiliki protein yang berperan dalam menentukan kekenyalan terhadap makanan yang terbuat dari bahan tepung terigu. Keistimewaan tepung terigu adalah kemampuannya dalam membentuk gluten. Pada saat tepung terigu dicampur dengan air, sifat elastisitas gluten menyebabkan mie yang dihasilkan tidak putus, menurut Hartanto 2013. Selanjutnya ada tepung mokaf. Mokaf atau tepung ubi kayu merupakan salah satu tepung termodifikasi yang telah dimanfaatkan pada berbagai produk pangan. Mokaf merupakan tepung yang
yang dimodifikasi sel ubi kayu secara fermentasi menurut Putri et al. 2018. Modifikasi pati dilakukan karena dalam penggunaannya pati mengalami beberapa kelemahan yang ditunjukkan dengan munculnya karakteristik yang tidak diinginkan pada kondisi pH, suhu, dan tekanan tertentu. Modifikasi pati dapat memperbaiki karakteristik yang dihasilkan menurut Aini et al. 2016. Selanjutnya yaitu ada daya rehidrasi. Daya rehidrasi merupakan kemampuan produk kering dalam menyerap air kembali pada saat diberi air setelah mengalami gelatinisasi menurut Utami 2022. Prinsip pengujian daya rehidrasi ini adalah menghitung selisih berat kering dari bahan sebelum dan sesudah perlakuan selama beberapa waktu dan suhu yang kemudian dinyatakan dalam persen. Selanjutnya ada elastisitas mie. Elastisitas mie sangat dipengaruhi oleh kandungan gluten. Sifat elastisitas gluten menyebabkan mie yang dihasilkan menjadi lebih tidak mudah putus. Selain itu, elastisitas pada mie juga dipengaruhi oleh bahan tambahan seperti telur, air, garam, dan proses pembuatannya menurut Hartanto 2013. Selanjutnya ada extruder. Extruder adalah mesin utama dalam proses ekstruksi dan didesain sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan bahan yang berkualitas. Oleh karena itu, extruder harus bisa menyediakan kondisi suhu, tekanan, dan pengadukan yang optimal. Sebagian besar panasnya berasal dari gerakan antara bahan dan selongsong dari extruder. Bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada bahan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu yang pertama ada tepung mokaf, yang kedua ada tepung terigu, yang ketiga ada kuning telur, dan yang terakhir ada air. Selanjutnya yaitu alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu adalah yang pertama automatic noodle maker, yang kedua ada neraca digital, yang ketiga ada loyang, yang keempat ada kompor, yang kelima panci. Yang selanjutnya ada skema kerja pembuatan mie. Untuk langkah pertama, dilakukan penimbangan setiap bahan seperti rasio terigu mokaf yang digunakan yaitu 1:1, 2:3, dan 3:2 sebanyak 300 gram, telur 5 gram, dan air 120 ml. Yang kedua, masukkan terigu dan mokaf yang telah ditimbang sebelumnya ke wadah ke dalam automatic noodle maker dan pasang penutup wadah atas dengan baik sehingga terdengar suara klik. Selanjutnya, tekan tombol on untuk menyalakan mesin dan tekan tombol berat tepung sesuai dengan berat tepung yang ditimbang. Selanjutnya, masukkan segera campuran air dan kuning telur secara perlahan hingga habis pada lubang yang terdapat pada penutup wadah atas. Untuk yang selanjutnya, mesin akan secara otomatis mencampur semua bahan selama 3 menit dan setelah itu akan membuat mie secara otomatis. Langkah selanjutnya, rebus mie selama 3 menit dan dilakukan pengamatan.